Di tengah rangkaian peristiwa terbongkarnya sejumlah kasus korupsi kelas berat, serta masih banyaknya masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, tiba-tiba saja Indonesia dinobatkan sebagai negara paling sejahtera. Yang menobatkannya pun tak tanggung-tanggung, bukan orang sembarangan atau lembaga abal-abal, melainkan para peneliti dari dua universitas yang sangat bergengsi di dunia, yakni Universitas Harvard dan Universitas Baylor, Amerika Serikat, serta lembaga survei Gallup yang telah memiliki reputasi internasional selama puluhan tahun. Penemuan para peneliti dari Harvard, Baylor, dan Gallup itu tentu saja cukup mencengangkan, mengingat selama ini negara-negara yang dianggap paling sejahtera adalah negara-negara barat yang kaya raya seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Sedangkan Indonesia sampai saat ini pun masih dianggap sebagai negara berkembang, negara yang memiliki banyak masalah kesejahteraan, termasuk kemiskinan. Para peneliti dari Harvard, Baylor, dan Gallup dalam penelusuran ilmiahnya telah melakukan wawancara dengan sekitar 200.000 lebih responden di 22 negara yang tersebar di 6 benua. Para responden itu mewakili sekitar 64% dari total penduduk dunia. Hasil penelitian itu mereka ungkapkan dalam laporan Global Flourishing Study atau studi kemakmuran global yang dipublikasikan melalui jurnal Nature Mental Health seperti yang diberitakan oleh Harvard Edu. Laporan ini kemudian disebarluaskan oleh berbagai media di sejumlah negara. Berdasarkan penelitian tersebut, Indonesia menduduki puncak teratas dalam daftar negara-negara paling sejahtera di dunia. Sedangkan Amerika Serikat yang dianggap sebagai negara terkaya di dunia justru menempati urutan ke-12 di bawah Hong Kong. Bahkan Inggris, yang juga merupakan salah satu negara terkaya, berada di urutan ke-20. Lalu, apa yang menjadi tolak ukur para peneliti sehingga Indonesia ditempatkan pada urutan teratas sebagai negara yang paling sejahtera? Ternyata, para peneliti tersebut tidak hanya mengukur materi atau kekayaan finansial sebagai tolak ukur kesejahteraan, tetapi juga kebahagiaan dan kepuasan hidup, kondisi fisik dan mental, makna tujuan hidup, karakter dan nilai-nilai moral, serta hubungan sosial yang kuat. Walhasil, Indonesia menempati peringkat pertama dengan skor 8,47 dalam 5 kategori tersebut. Para peneliti menyebutkan, masyarakat Indonesia memiliki kekuatan yang sangat menonjol dalam hubungan sosial dan keagamaan. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan dinilai sebagai penopang utama kesejahteraan masyarakat Indonesia. Tidak mengherankan jika Indonesia ditempatkan pada urutan teratas sebagai negara paling sejahtera, jika yang dijadikan tolak ukur adalah hal-hal yang berkaitan dengan kebahagiaan batin serta hubungan sosial dan keagamaan. Masyarakat Indonesia dikenal sebagai masyarakat yang gemar bergotong royong, gemar saling membantu dan saling tolong-menolong antar sesama. Bahkan menurut World Giving Index tahun 2018 hingga 2024 yang dirilis Charity Aid Foundation, Indonesia adalah negara yang paling dermawan di dunia. Sudah 7 tahun berturut-turut, World Giving Index menobatkan Indonesia sebagai negara yang paling dermawan. Ini merupakan bukti bahwa masyarakat Indonesia memiliki hati yang sangat mulia, memiliki semangat untuk saling berbagi. Tingkat religiusitas yang sangat tinggi juga membuat masyarakat Indonesia memiliki rasa syukur yang sangat besar kepada Ilahi, serta mudah memaafkan. Hal ini pula lah yang ditemukan para peneliti Universitas Harvard, Universitas Baylor, dan lembaga survei Gallup. Kesimpulan penelitian mereka yang menunjukkan Indonesia sebagai negara yang paling sejahtera bukanlah basa-basi. Kesimpulan itu mereka peroleh melalui proses penelitian dengan standar ilmiah yang sangat tinggi, karena Harvard, Baylor, dan Gallup adalah lembaga-lembaga ilmiah yang terpercaya di dunia. Penobatan Indonesia sebagai negara paling sejahtera di dunia tentunya bisa dijadikan modal oleh pemerintah untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia secara mental dan spiritual, dan menambahkannya dengan kebahagiaan finansial. Hal yang sekarang ini sedang diupayakan secara simultan oleh Presiden Prabowo Subianto dan seluruh jajaran kabinetnya dengan meluncurkan program-program pro rakyat. Sayangnya, apa yang disimpulkan oleh Universitas Harvard, Universitas Baylor, dan lembaga survei Gallup tidak tercermin dalam hiruk-pikuk media sosial yang dipenuhi dengan berbagai ujaran kebencian
dan cenderung memecah belah masyarakat. Namun itu berarti bahwa apa yang tergambarkan melalui media sosial tidak mencerminkan sikap mental masyarakat Indonesia secara keseluruhan yang tetap memiliki semangat gotong royong, merajut silaturahmi, dan memiliki toleransi yang tinggi. Ujaran-ujaran kebencian di berbagai platform media sosial tampaknya hanya dikendalikan sekelompok orang yang kecewa dan merasa dirugikan oleh kebijakan-kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan sebagian besar masyarakat, terutama yang berada di akar rumput, menyambut baik kebijakan-kebijakan tersebut. Men of our time.